Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita memulai mata pelajaran ini, ibu mau mengabsen murid-murid ibu yang tidak hadir pada hari ini. Ibu itu sangat kecewa sama murid-murid ibu jika tidak hadir dalam pelajaran ibu ini, karena ibu berpikir itu kan, apakah dia tidak suka mata pelajaran bahasa Indonesia ini atau tidak suka dengan ibu. Jadi ibu berpikir seperti itu jika murid-murid ibu nggak ada. Baiklah, kita lanjut ya. Kita absen. Dewi Ningsih. Hadir, Bu. Tika Wulandari. Hadir, Bu. Nursah Mimi. Hadir, Bu. Putri Permata. Hadir, Bu. Dini Ananda. Hadir, Bu. Sarah Melati. Hadir, Bu. Diva Zahwa. Hadir, Bu. Ayu Cantika. Hadir, Bu. Jihan Wulandari. Hadir, Bu. Weni Mulyawati. Hadir, Bu. Baiklah, karena tidak ada yang absen pada hari ini. Baik, kita lanjut ya. Membuka mata pelajaran materi pada hari ini adalah teks anekdot. Teks anekdot. Sebelumnya, ibu mau tanya kepada anak-anak ibu, semuanya bawa buku ini? Bawa. Bagus, karena tidak ada yang nggak bawa. Ibu tuh heran sama murid-murid yang nggak bawa buku, kayak kelas sebelah itu kan ibu ngajar di situ. Ada juga orang itu nggak bawa buku. Orang itu pergi ke sekolah ngapain, gitu kan? Nah, kita lanjut ya. Teks anekdot. Teks anekdot ini merupakan cerita singkat, lucu, konyol, dan juga mengesankan. Cerita ini bercerita tentang tokoh, peristiwa, dan juga pada mulanya anekdot ini bercerita tentang tokoh-tokoh terkenal atau peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Biasanya ini kan dalam cerita anekdot ini bertujuan untuk mengkritik, tapi dalam bentuk candaan, karena kan anekdot ini merupakan cerita lucu, konyol gitu kan. Jadi mengkritik seseorang dalam candaan tertentu. Dalam anekdot ini mempunyai dua narasi. Narasi itu adalah wacana yang menceritakan sesuatu yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Narasi pertama itu adalah narasi ekspositoris. Ekspositoris ini merupakan bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi untuk menambah pengetahuan. Dan yang kedua, narasi sugestis.
Narasi sugestis ini bertujuan untuk memberikan peristiwa sebagai sebuah pengalaman. Anekdot termasuk dalam jenis narasi sugestis ini melibatkan daya khayal kita ya, untuk menyampaikan pesan-pesan yang tersirat. Karena contohnya itu seperti dongeng, novel gitu kan, itu kan dunia hayalan aja gitu kan cerita. Dalam anekdot ini mempunyai struktur. Murid ibu bisa lihat struktur yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis, dan yang keempat adalah reaksi, dan yang kelima adalah koda. Nah, ibu akan menjelaskan. Pertama adalah abstrak. Abstrak itu adalah muncul atau berada di awal paragraf anekdot. Itu terletak di awal pertama paragraf anekdot, dan juga menjelaskan tentang gambaran umum dalam sebuah cerita anekdot tersebut. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini merupakan bagian kedua setelah abstrak. Orientasi menjelaskan latar belakang peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita anekdot. Yang ketiga adalah krisis. Krisis ini merupakan bagian ketiga dalam cerita anekdot itu. Krisis ini muncul setelah orientasi dan juga menjelaskan peristiwa ganjil, unik, dan tidak biasa terjadi pokoknya hal yang tidak biasa terjadi, makanya disebut unik gitu kan. Ibu lanjut yang keempat, reaksi. Reaksi ini merupakan peristiwa ganjil di dalam krisis dan memiliki respon. Respon ini yang disebut dengan reaksi. Lanjut, koda. Koda merupakan bagian terakhir dari cerita anekdot. Misalnya itu kayak kesimpulan, itu disebut dengan koda. Dewi, perhatikan ibu ya, perhatikan ibu. Lanjut, ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri yang pertama itu adalah unsur kesastraan, dan yang kedua adalah unsur kebahasaan. Unsur kesastraan ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini terdapat alur. Alur itu merupakan alur itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu menceritakan atau menjelaskan tentang cerita itu berurut-urut dari pertama sampai ke akhir cerita, itu berurut-urut alurnya, makanya disebut dengan alur maju. Sedangkan alur mundur ini ketika di pertengahan cerita tiba-tiba dia kembali ke awal cerita, flashback gitu namanya, makanya disebut dengan alur mundur. Sedangkan dengan alur campuran alur maju dan alur
mundur, dicampur adukan, makanya disebut dengan alur campuran. Baiklah, kita masuk ke tema. Tema dalam anekdot cenderung bersifat implisit karena merupakan cerita singkat. Anekdot ini kan cerita singkat, makanya disebut dengan cenderung bersifat implisit. Dan kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan ini merupakan salah satu bagian dalam anekdot. Jenis-jenis yang biasanya dipakai dalam cerita ini adalah tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang biasa dikenal oleh khalayak ramai. Tokoh penokohan ini dalam anekdot ini berupa tokoh-tokoh imajinatif. Tokoh imajinatif ini adalah tokoh yang tidak benar-benar ada di dunia nyata. Setelah penokohan di dalam cerita anekdot, baiklah kita masuk yang keempat. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang ini terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Biasanya di dalam anekdot ini memakai sudut pandang orang ketiga. Baiklah, latar ini adalah berupa tempat, waktu, atau lingkungan sosial, budaya dalam cerita anekdot tersebut. Yang kelima adalah amanat. Amanat ini muncul secara implisit. Amanat ini semakin tampak jelas pada bagian klimaks. Meskipun demikian, tidak mudah untuk menebak amanat dalam suatu cerita anekdot. Akan tetapi, jika anekdot disampaikan secara lisan, misalnya dengan sebuah ceramah, biasanya pembicaraan akan menjelaskan amanat anekdotnya. Baiklah, kita masuk ke kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini merupakan unsur-unsur di luar karya sastra. Tapi unsur ekstrinsik ini mempengaruhi karya sastra secara tidak langsung. Misalnya kondisi sosial budaya, masyarakat, dan juga agama di sekitarnya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri yang kedua adalah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini memiliki jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat itu ada tiga. Kalimat tanya, kalimat perintah, dan juga kalimat berita. Kalimat tanya ini digunakan untuk bertanya, sedangkan kalimat perintah ini digunakan untuk memerintah atau memerintah seseorang. Kita minta seseorang untuk melakukan sesuatu dan kita memperintahi seseorang tersebut. Ketiga adalah berita. Berita ini disebut dengan kalimat deklaratif. Bagian abstrak dan koda biasanya menggunakan kalimat jenis ini. Bentuk kalimat ini sering digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tidak langsung. Kayaknya ibu lihat anak-anak ibu apa ya,
ada yang ngantuk, ada yang ngelamun, ada yang memperhatikan ibu, tapi ibu nggak tahu ya, dan pikiran dia itu apa, fokus dalam pelajaran ibu ini atau entah kemana-mana. Berdiri, semuanya berdiri. Ibu akan membuat sebuah game. Kita akan bermain game. Game ini disebut dengan lakukan apa yang ibu katakan, tapi jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Seperti ini ya. Ketika ibu bilang pegang hidung, ya kan? Tapi ibu memegang kepala, kalian lakukan apa yang ibu ucapkan. Ibu suruh pegang hidung, berarti pegang hidung, tapi kepala jangan tirukan ibu. Gitu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pegang tangan, pegang dagu, pegang kepala, pegang hidung, pegang telinga, pegang hidung, pegang dahi, pegang pipi. Ya, ibu pula yang kurang konsentrasi. Baiklah, semuanya duduk. Tepuk tangan buat kita semuanya. Masih ada yang ngantuk? Konsentrasi ya. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang konjungsi. Konjungsi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif, yang kedua konjungsi korelatif, yang ketiga konjungsi subordinatif, dan yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi ini berfungsi untuk menyambungkan kata, klausa, dan frasa. Konjungsi koordinatif, contohnya itu konjungsi kata serta atau tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Kedua, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif ini contohnya itu maupun, tetapi, bukan hanya, melainkan juga, demikian, sehingga, dan jangankan. Masuk ke konjungsi yang ketiga, yaitu subordinatif. Contoh katanya itu adalah setelah, sebelum, seakan, andaikan, bahwa, dengan, sama. Itulah contohnya. Masuk ke konjungsi yang terakhir, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ini contoh katanya itu adalah walaupun demikian, kemudian, setelah itu, namun, sebaliknya. Konjungsi antar kalimat ini konjungsi yang menghubungkan antar kalimat satu dan kalimat lainnya. Konjungsi ini biasanya terletak di bagian awal kalimat
dan diberi tanda koma. Itulah dengan maksud dari konjungsi antar kalimat. Bila ibu akan menunjukkan satu contoh cerita anekdot. Ibu bisa lihat, pada suatu hari ada seorang pengemis yang setiap hari duduk di trotoar, dan ada seorang pemuda menghampiri seorang pengemis tersebut. Ya, kata pemuda, "Permisi Pak, bolehkah saya mengobrol dengan Bapak?" "Oh iya, silakan," kata si pengemis. "Kalau boleh tahu, kaki Bapak kenapa?" "Jadi begini Mas, sewaktu pulang kerja naik motor dari kantor, ada mobil yang menabrak sehingga kaki saya sorot." "Oh, saya turut perhatian atas kecelakaan yang menimpa Bapak saya sedikit rezeki ini." "Terima kasih Pak." "Terima kasih Mas." Beberapa bulan kemudian, si pria itu menghampiri si pengemis tersebut lagi. "Kaki Bapak belum sembuh juga?" "Belum Mas." Lanjutnya lagi, "Memang Bapak nggak capek nangis terus?" Si pria ini mulai curiga. "Ya mau gimana lagi Mas?" Si pengemis ini, "Ya udah, saya mau bilang ini ada sedikit rezeki untuk Bapak." "Hehehe," kata si pengemis. Akhirnya si pengemis ini pun menerima pemberian yang diberikan oleh si pria itu, dan setelah melihat pemberian si pengemis pun langsung berdiri dan terkejut. Ternyata yang dikasihnya adalah sebuah cicak, dan seketika itu si pengemis langsung pingsan dan selesai. Baiklah, inilah pelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah, sebelum masuk kesimpulan, Bu mau bertanya, ada anak-anak ibu yang kurang ngerti atau apa gitu, bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Dan kesimpulan hari ini, cerita anekdot, teks anekdot. Teks anekdot ini merupakan hal yang lucu, konyol, dan juga memiliki struktur dan juga ciri-ciri. Strukturnya itu ada 5: abstrak, krisis, orientasi, reaksi, dan juga kode. Dan juga mempunyai dua ciri-ciri teks anekdot, yaitu unsur kesastraan dan unsur kebahasaan. Baiklah, aku coba habiskan. Sebelum salah, ibu mau bilang kepada anak-anak yang ingin itu dulu kurang ngerti belajar apa itu tuh bukan murid yang pintar dulu waktu SMA kan. Jadi ibu berusaha, makanya ibu bisa seperti ini. Tidak ada yang mustahil jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan doa.